Ini Ustaz, karena Ya, mau Wan. sedikit cerita nih Ustaz. Cerita apa nih, Wan? Mewakili teman-teman Ustaz. Iya. Mereka Iya. sebagian besarnya pada galau lah Ustaz. Para galauer. Galau. Kenapa? Terkait ini Ustaz, biasa Apa? belum punya pendamping hidup. Tak punya masih pendamping jomblo. hidup, masih jomblo. Lah intinya Ustaz. Kalau tak punya pendamping hidup, carilah. Nah, Apa itu masalahnya, Wan? masalahnya saat mereka ya macam-macam alasannya. Pertama, takut tidak bisa menghidupi keluarga atau istri gitu Ustaz. Ya, jadi satu Nah, faktor pertama dia tak berani menikah. Lebih mengutamakan menjomblo karena takut tak bisa beri makan. Itu maksudnya, Wan. padahal sudah kerja saat Bekerja. Mungkin karena faktor belum mapan kali ya saat. Jadi dia tak berani menikah karena takut tak bisa memberi makan nanti istrinya gitu. Ini menunjukkan akidah yang dangkal, Wan. Ya. Kalau andai kata dia yakin Allah pemberi rezeki, mengapa takut? Setiap orang itulah ya dengan membawa rezeki masing-masing. Itu kan banyak keterangan dalam hadis ketika dalam rahim sang ibu saja Allah perintahkan malaikat untuk menuliskan apa di antaranya? Bikatbi rizqi, yang menuliskan rezekinya. Kok takut? Engkau menikah dengan seorang wanita, wanita itu telah membawa sendiri rezekinya. Mengapa kita takut? Kucing-kucing aja nggak takut, Wan. Tapi kan teman-teman kita itu bukan kucing saat. Seharusnya tias aulawi, kucing aja nggak takut, Wan, punya anak banyak. Ya, kucing aja tak takut dia kawin, instingnya tak sampai dia kuliah S1, S2, S3. Masya Allah. Masa orang kalah dengan kucing? Masa udah kuliah pun masih takut tak bisa beri makan bini? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Ketika Allah melarang kita untuk membunuh anak, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Jangan kau bunuh anak-anakmu karena kau takut tak bisa memberi makan, karena kau takut miskin. Apa kata Allah? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberi rezeki kepadamu sebagaimana kami memberi rezeki kepada anak-anakmu. Allah SWT membatalkan keyakinan orang-orang jahiliyah nanti tak bisa memberi anak makan, akhirnya mereka bunuh anak-anaknya. Kata Allah, kenapa kau khawatir? Rezekimu kami yang menanggung, sebagaimana rezeki anakmu pun kami yang menanggung. Rezeki istri kita bukan kita yang menanggung, Allah SWT. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha berikhtiar. Wah, kenapa kata Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Mengapa takut? Bilang sama kawan antum jomblo itu tak usah takutlah. Pertebal akidah, pertebal keyakinan. Kenapa? Harus banyak ngaji. Ngaji ya, menimba ilmu, belajar ilmu akidah. Sehingga dia yakin bahwasanya rezeki itu dari Allah SWT. Ya, kenapa? Takut dia apa? Apalagi? Ada alasan lain, misal tadi yang pertama itu takut tidak bisa menafkahi keluarga atau istri. Kedua terkait belum sesuku, Ustaz. Karena terhalang menikah gara-gara tak satu suku. Subhanallah. Dalam Islam itu kita menikah tak disuruh melihat suku, bangsa, agama. Yang penting apa? Yang penting sekufu agamanya. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian Allah adalah yang paling bertakwa. Allah enggak melihat suku bangsa loh. Ya, apabila seseorang terhalang menikah, kenapa? Karena tak sesuku dengannya, harus suku dengannya. Ya subhanallah, kita harus perdalam. Ya, memberitahukan kepadanya, kita harus beri pencerahan. Bahwasanya dalam Islam itu kriteria pasangan itu bukan karena sesuku. Dua saja, Wan. Lihat bagaimana baik agamanya, bagaimana baik akhlaknya. Ya. Kata Nabi, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang kepadamu orang yang kau rela dengan agamanya, rela dengan akhlaknya, fazawijuhu, nikahkan dia. Ya. Jadi dua saja. Mau sukunya apapun ya, mau orang timur kah dia, mau orang barat kah dia, mau orang Jawa, mau orang Padang, mau orang Minang. Subhanallah. Dan lihatlah Nabi SAW. Nabi menikahi perempuan dari berbagai latar belakang sukuan. Subhanallah. Ya. Istri Nabi semuanya bukan satu suku dari Nabi Musa SAW. Macam-macam. Bahkan ada Sofia. Sofia ini berasal daripada wanita Yahudi. Subhanallah. Jadi jangan dipersempit pernikahan harus dengan satu suku. Boleh-boleh saja mengutamakan satu suku. Tapi bukan dia merupakan patokan mati. Kalau enggak satu suku enggak nikah, rugi, Wan.
Subhanallah. Itu ada kaitan Dan dengan belum tentu kebahagiaan dalam rumah tangga itu ketika pasangan satu suku, bukan itu. Kebahagiaan itu bukan karena suku, karena iman, amal saleh. Sekufu dalam perkara apa? Agama. Bukan gara-gara sekufu dalam hal satu suku. Ya, banyak kok orang-orang satu suku akhirnya gagal juga pernikahannya. Banyak yang satu di timur, satu di barat. Ternyata langgeng pernikahannya. Bukan di situ masalahnya. termasuk itu Ustaz, tadi sekufu dalam hal suku atau Iya. pendidikan tidak Iya, mesti dan ya Ustaz, urusan S1 Subhanallah, dia disederhanakan saja. Pokoknya intinya baik agamanya, baik akhlaknya. Ya. Jadi jangan dipersempit. Apalagi masalahnya? Karena belum kaya. Yang Belum terakhir kaya. ya, atau belum kaya dan Belum kaitannya kaya. dengan restu orang tua Bahaya, Ustaz, karena belum kawan. khawatir anaknya nggak bisa menafkahi tadi juga. Ya, andai kata nikah nunggu kaya dulu, kaya sebagaimana apa? Kaya Firaun, kaya Firaun. Kaya sebagaimana Firaun, kaya sebagaimana Korun. Subhanallah. Yang namanya kaya itu kan perkara yang datang dan pergi. Dan Allah menjanjikan loh kepada orang-orang yang memang tulus mau menikah. Apa janji Allah? Allah akan buat dia mampu. Kata Allah, wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah yang masih bujang di antara kalian, dari budak-budak kalian, dari hamba-hamba saya kalian yang wanita maupun yang pria. In yakunu fuqara'a yughnihimullah. Andai kata mereka itu fakir, Allah akan buat mereka mampu, kaya. Subhanallah. Bahkan menikah adalah merupakan jalan menuju kekayaan. Janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan menikah itulah Allah akan berikan kepadamu kecukupan. Allah jika berjanji, Allah akan penuhi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyelesaikan janji-janjinya, dan sudah terbukti ketika antum belum menikah dengan sekarang menikah. Mana yang lebih kaya? Sekarang antum punya istri, punya anak, subhanallah. Dahulu tak punya kompor, sekarang punya kompor. Dahulu tak punya ranjang yang banyak, kasur, sekarang subhanallah. Ya. Mungkin terakhir satu lagi ada ulasan tadi kenapa lama menjomblo, ada kaitan dengan yang sebelum-sebelumnya. Ini restu orang tua Ustaz, karena Restu orang tua. dan lain sebagainya. Iya. Itu gimana cara nasihat Yang jelas, orang tua, Ustaz? orang tua kan ingin anaknya itu berbahagia. Ya, kadang-kadang standar bahagia itu yang perlu dijelaskan kepada orang tua. Standar bahagia itu bukan karena kaya miskin. Standar bahagia itu ada dalam mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak kok artis-artis yang kaya tapi rumah tangganya kacau balau, hancur, lebur. Banyak kok pasangan-pasangan yang kaya, kurang kaya apalagi, tapi akhirnya berselingkuh, tenggelam, karam rumah tangganya. Bukan di sana masalahnya. Kaya itu adalah sesuatu yang datang dan pergi. Ya, boleh jadi sekarang putra kita mau menikah, dia belum kaya, gajinya masih pas-pasan. Dengan menikah nanti Allah akan berikan tambahan-tambahan. Ya, apalagi nanti dia punya anak, subhanallah. Semakin banyak anaknya, semakin banyak rezekinya. Karena setiap anak bawa rezeki. Kalau dia yakin, tinggal memberitahukan kepada orang tua dengan cara yang baik, cara yang bijak. Tentang makna daripada kebahagiaan itu bukan karena orang ya sudah memiliki harta yang banyak, belum tentu. Banyak orang-orang yang kaya raya menderita loh. Subhanallah. Ya. Sebab karena mereka Karena ya menderita kenapa? Karena mereka tidak, subhanallah, di bawah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Menderita. Banyak orang-orang yang menderita itu dari orang-orang yang dari sisi materi nggak ada masalah, tapi hidupnya, rumah tangganya kacau balau. Kenapa? Tak bahagia. Kebahagiaan itu ada dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana cara dia memahamkan orang tuanya dengan cara yang bijak, yang hikmah. Ya. mungkin cukup itu aja Ustaz. Ya. Saya akan sampaikan ke teman-teman yang masih jomblo. Iyalah, Ustaz, bilang yang sampai jomblo lama itu cepat menjomblo. aja lah menikah. Iya. Bilang jangan Jangan takut takut. gitu, ya. Kemudian jangan pilih-pilih kali. Iya, idealis mungkin. Ya, bahaya terlampau idealis, maunya yang cantik jelita, cantik, kaya, soleha, bahaya dapatnya. Ya, bahaya andai kata dia terlampau idealis, harus terkumpul empat hal. Sebagaimana hadis Nabi kata dia kan. Salah dia memahami hadis Nabi. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan nikah karena 4 hal. Ya, karena kecantikannya, li jamaliha, li hasabiha, karena keturunannya, ya, limaliha, karena hartanya, lidiniha, karena agamanya, semuanya mau dia dapat. Ah ya, langka. Karena itulah kata Nabi terakhir apa? Fadfar bidatiddin. Fadfar, carilah keberuntungan bidatiddin dengan menikahi perempuan yang baik agamanya.
Taribat yada, keberuntungan itu ada pada menikahi perempuan yang seperti ini. Takwa itu. Ya, jangan lagi tunggu-tunggu umur bertambah. Ya. Nanti jadi panglatu, tahu arti panglatu? Apa itu? Panglima lajang tua. Bang Lima lagi itu, masya Allah. Nah, Ustaz, syukur jazakumullah Ustaz atas nasihat Ustaz bisa disampaikan. Iya, iya. Oke, khair insyaallah.